Halo guys, balik lagi di RM Tour by Korandi ya. Oke. Minggu ini, 2 minggu terakhir sih, 2 minggu terakhir itu Koko super happy ya, super happy karena apa? Karena tingkat persentase lolos yang murid-murid Koko yang lolos cukup lumayan dibanding 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir itu agak turun sedikit ya, gitu. Oke, nanti kelulusannya itu video testimoninya ada cukup banyak. Nanti Koko upload satu-satu ya, satu persatu. Nanti fokusnya di medsos yang itu guys ya. Koko nggak bisa sebutin, ada satu medsos. Jadi kan medsos ada beberapa tuh ya. Koko upload kalau yang foto-foto yang kelulusan ada di yang satu ya, yang logonya warna pink keunguan itu yang bulat-bulat gitu ya. Karena kalau misalnya di TikTok itu kena ban, jadi nggak bisa, maksudnya upload foto orang itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih update itu silakan ke itu medsos Koko yang satu lagi, RM Tour Jakarta ya. Oke guys, hari ini Koko bakal bahas topik yang ini peringkatnya agak lumayan atas ya. Jadi maksudnya paling sering ditanyain dah, salah satu topik yang paling sering ditanyain yang pengen apply visa Amrik ya. Ini masuk top 5 lah kira-kira, masuk 5 besar ya. Yaitu Korandi, apa nama itu berpengaruh ya kok? Jadi nama itu Koko bagi jadi 3. Jadi 3 ya guys ya, jadi 3 nama yang sering ditanyain. Pertama itu yang takut dipermasalahin adalah nama yang, mohon maaf ya, Koko bukannya nyinggung atau apa, cuma ini sering ditanyain ya. Nomor pertama adalah yang mengandung unsur nama Muhammad ya. Itu baik yang nanya, kok saya punya nama ada Muhammadnya gitu, apa bisa apply visa Amerika kok gitu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, namanya itu hanya satu kata tunggal, misalnya Randi gitu ya, Randi aja gitu, Randi Tok gitu ya, Randi. Itu apa bisa apply kok gitu. Yang nomor 3, ada marga tertentu, misalnya keturunan dari Sumatera Utara atau dari Bali, itu kan ada marga tertentu ya biasanya ya gitu. Itu pengaruh, maksudnya bisa apply atau enggak kok gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari nomor 1 ya, yang mengenai ada unsur Muhammad. Oke, itu banyak banget yang nanya. Oke, murid Koko yang ada unsur nama Muhammadnya yang lolos itu ada sekitar hampir belasan orang sih, ada belasan orang lah kira-kira ya. Koko nggak bisa rinci, maksudnya agak banyak juga dan agak yang udah lama-lama juga ya. Kira-kira belasan lah, kurang lebih belasan ya. Jadi maksudnya di sini ya, pertama meskipun ada nama Muhammadnya gitu ya, karena Koko kadang mikir juga, kenapa kak? Kok maksudnya kenapa mas? Maksudnya kok nanya kok ada unsur nama ini bisa atau enggak gitu kan? Soalnya di website resmi embassy itu udah jelas, maksudnya mau nama siapapun berhak gitu ya, bisa untuk apply visa Amerika gitu. Oh enggak kok, coba soalnya saya sering dengar info gitu, soalnya katanya embassy itu kadang suka nggak gitu suka ada unsur-unsur nama Muhammad atau yang ke Arab-Araban gitu. Saya tekanin sekali lagi guys ya, itu bisa apply dan nggak ada masalah sama sekali sih. Buktinya ya, murid Koko yang lolos kira-kira yang nama ada unsur Muhammad gitu ada belasan gitu ya. Jadi no problem sama sekali ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2 itu namanya tunggal. Namanya misalnya Randi, ya Randi aja gitu. Misalnya Ardi, ya Ardi aja. Misalnya siapa lagi, misalnya Kristina ya, Kristina aja gitu ya. Atau siapapun lah gitu ya. Itu kok bisa apply atau enggak gitu. Oke, nama tunggal itu yang Koko terima mungkin udah ada 100-an, udah ada kali ya gitu ya. Dan yang lolos ya udah pasti ada lah, di antara 100-an itu udah pasti ada yang lolos, udah pasti. Dan itu nggak berpengaruh sama sekali sih guys ya. Jadi karena kadang Koko nanya balik, kok kenapa kamu nanya kayak gitu, maksudnya kenapa nama tunggal kok kamu takut gitu ya. Iya kok, soalnya kan ada tuh di negara mana gitu nama tunggal agak sulit ya. Iya bener guys, ada Koko pernah dengar sih di negara mana gitu ya. Koko lupa inget lah. Pokoknya murid Koko ada yang pernah ke sana, namanya tunggal tuh.
Nah dia ditanya-tanya agak lama tuh gitu. Ya nanti kalau misalnya ada yang tahu nanti ketik di kolom komentar aja ya, infoin Koko itu negara mana. Koko agak lupa sih kayaknya, tapi agak-agak memang agak timur sana deh, agak maksudnya daerah timur sana sih gitu. Nah tapi balik lagi, kalau yang visa Amerika itu no problem sama sekali ya. Jadi terus gimana cara ngatasin nama tunggal ya? Nah ini Koko kasih tahu aja cara ngatasin nama tunggal itu. Biasanya itu pertama itu pengulangan itu maksudnya gini, misalnya Randi kan itu nanti ada kolom surname ya, surname-nya Randi, terus given names-nya ya otomatis Randi juga gitu guys ya. Jadi ada Randi. Jadi kalau misalnya nama tunggal Christina ya Christina. Jadi surname-nya dan given name-nya itu diisi dengan nama yang sama ya, sama dengan nama kita, jadi diulang aja gitu. Atau nomor 2 caranya itu dengan memakai nama istilah FNU. FNU ini tulisannya sih Indonya FNU ya. Jadi misalnya Randi, FNU itu artinya first name unknown. Jadi maksudnya agar, jadi memang gini guys, kalau misalnya pas apply visa Amerika memang pas lagi ngisi berkasnya namanya memang nggak bisa tunggal, Cuma maksudnya itu cara-caranya kayak tadi pengulangan nama Randi atau misalnya ini pakai FNU. Jadi Randi, FNU. Jadi nanti pas surname-nya diisi Randi, given names-nya diisi FNU, atau kebalikannya FNU di surname, di given names-nya Randi gitu. Itu boleh aja, nggak apa-apa. Itu namanya pokoknya ada FNU-nya. Jadi diakalinnya kayak gitu sih. Jadi no problem sama sekali sih, bisa diakalin seperti itu. Dan itu tidak bermasalah sama sekali ya. Itu nggak bermasalah sama sekali karena ya selama ini Koko ngurus visa Amerika seperti itu semua. Kalau yang nama tunggal ya. Oke. Nomor 3 yang ada marga tertentu, misalnya dari Sumatera Utara, atau yang keturunan Chinese, atau yang misalnya dari daerah Bali gitu ya. Kan itu kadang ada marganya ya, ada marga gitu ya. Itu no problem sama sekali. Koko bahas tentang mengenai kalau yang dari daerah Bali dan Sumatera Barat sih standar banget ngisinya ya. Misalnya surname misalnya Situmorang ya. Terus maksudnya given names-nya itu misalnya Andi Situmorang ya. Jadi given names-nya Andi, surnames-nya itu Situmorang. Itu fine aja, sama lah. Standar gampang banget. Kalau misalnya dari keturunan Bali misalnya Imade Cahyani ya misalnya gitu ya. Jadi Imadenya di surnames, given names-nya Cahyani gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang keturunan Chinese ya. Keturunan Chinese dan ada marga ya, misalnya Chen ya. Misalnya ya taruhlah nama Koko aja, Chen Randi misalnya gitu ya. Jadi Chen-nya itu ditaruh di surnames, given names-nya itu ya si Randinya gitu ya. Jadi marga itu nanti taruhnya di surnames ya kalau yang Chinese ya. Given names-nya di nama kita Randi ya misalnya gitu. Jadi menurut Koko ya no problem sama sekali ya. Jadi mau dari suku manapun, maksudnya ada suatu nama yang mengidentikan kalian suku mana gitu ya, itu no problem sama sekali ya. Jadi hari ini Koko udah bahas lengkap mengenai lumayan pertanyaan yang paling cukup banyak sih, maksudnya kok nama saya ini bisa apa enggak gitu. Nah itu Koko bahas hari ini. Jadi intinya dari yang namanya ada unsur Muhammad, dari yang namanya hanya satu kata tunggal, dan dari nama yang ada unsur mengidentikan suatu etnis tertentu, itu semua bisa apply visa Amerika ya, berdasarkan pengalaman Koko ya guys ya. Oke. Ya guys, oke. Hari ini Koko mau bikin video selanjutnya yang topik kali ini yang mengenai nama. Koko tutup dulu ya. Sekian, terima kasih guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.